Nah, anak-anak ibu, pada saat ini penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Nah, untuk memudahkan pengetahuan-pengetahuan tersebut, maka para ahli menggolongkan menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama, pengetahuan fisika. Pengetahuan fisika ini mempelajari tentang aspek yang mendasar pada alam. Misalnya mempelajari tentang gaya, gerak, panas, dan cahaya termasuk pada pengetahuan fisika. Nah, yang kedua, pengetahuan tentang kimia. Nah, kalau kita praktikum kita juga bisa memakai sesuatu zat. Contohnya kita memakai zat eter. Itu termasuk ke pengetahuan kimia. Lalu pengetahuan biologi. Nah, biologi ini mempelajari tentang yang hidup. Misalnya mempelajari tentang sistem kehidupan dalam lingkungan kita, mulai dari ukuran yang kecil sampai yang terbesar. Itu semua termasuk ke pengetahuan biologi. Nah, yang terakhir ini yang keempat, yaitu pengetahuan ilmu bumi dan antariksa. Nah, yang dipelajari di sini mempelajari asal usul bumi, terus perkembangan pada saat ini tentang planet-planet di langit. Itulah yang termasuk pengetahuan ilmu bumi dan antariksa. Nah, yang keempat ini harus dihafal ya, baru nanti ditulis di catatannya. Nah, kemudian untuk anak-anak saya, dalam IPA juga kita pelajari apa sih kegunaan mempelajari IPA. Nah, untuk anak saya, kegunaan kamu dalam mempelajari IPA ada 4 loh. Yang pertama, anak didik kami mampu memahami berbagai hal di sekitar kita. Hal apa yang ada di sekitar kita Kamu lihat lingkunganmu ada lingkungan biotik, ada abiotik. Lalu yang kedua, anak didik saya, kamu pasti mampu menyelesaikan suatu masalah. Kira-kira apa masalah itu? Contohnya, anak saya, kamu mampu bisa mengetahui kira-kira air ini kotor enggak ya? Bagaimana caranya supaya air ini bisa jernih, bisa diminum? Itu suatu penyelesaian masalah. Lalu yang ketiga, berpikir secara logis dan sistematis. Nah, kalau di SMP udah bisa mandiri, mampu melakukan suatu hal, mampu membuat penelitian. Itu yang harus kamu lakukan. Jadi, kamu bisa mengetahui sesuatu di alam ini. Kamu harus berpikir, kira-kira apa yang terdapat dalam air ini ya? Kira-kira kenapa pohon itu bisa tinggi ya? Nah, itu. Jadi, itu harus kamu teliti. Nah, yang keempat, anak didik saya bisa meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, anak-anak saya nanti bisa menanam bunga. Nanti bunga itu, kalau kamu tanam banyak, nanti bunga itu bisa kamu jual. Nah, setelah kamu jual, berarti kamu mendapat uang. Berarti kamu bisa meningkatkan kualitas hidupmu sendiri. Kamu bisa mendapat uang. Kira-kira itulah kegunaan mempelajari IPA. Diulangi ya. Yang pertama tadi, mampu memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalahmu sendiri. Yang ketiga, mampu berpikir logis dan sistematis. Yang keempat, dapat meningkatkan kualitas hidup. Itulah kegunaan mempelajari IPA. Nah, yang terakhir yang harus kita pelajari lagi, objek yang dipelajari dalam IPA. Kira-kira apa objek yang terdapat dalam lingkungan IPA?
Nah, objek pengamatan IPA terdiri dari objek biotik dan abiotik. Kira-kira apa arti objek biotik ya? Objek biotik itu terdiri dari komponen-komponen yang hidup. Sedangkan objek abiotik terdiri dari komponen-komponen tak hidup atau benda mati. Tapi yang kedua ini mempunyai hubungan, saling melengkapi. Lalu ada lagi objek yang dipelajari dalam IPA berupa benda yang sangat kecil. Misalnya bakteri, virus, itu bisa juga dia mati. Lalu benda yang berukuran besar, bisa langsung kamu lihat. Misalnya lautan, bumi, dan matahari. Banyak lagi yang harus bisa kamu amati di lingkungan sekitarmu. Lalu bisa nggak saya mengamati diri saya sendiri? Boleh Bisa nggak saya mengamati teman saya? Boleh. Dia amati teman-teman. Apa yang harus kau lihat dalam temanmu? Misalnya ini teman saya ini kok tinggi ya? Berarti apa yang kau lakukan? Kamu harus mengamati dia dengan cara mengukur. Tidak boleh kamu membuat data hanya perkiraan saja. Harus dilakukan pengukuran. Harus data yang akurat. Itu termasuk salah satu objek yang dipelajari di dalam IPA. Nah, kemudian untuk anak-anak saya, kamu sekarang udah harus mulai bekerja ya. Kamu harus melakukan pengamatan terhadap temanmu. Di sini ada ibu kasih LKS. Jadi kamu harus bekerja ya. LKS ini nanti kamu tulis di double folio. Arti LKS, lembar kerja siswa. Jadi kamu nanti mengisi data. Kamu langsung melakukan pengamatan. Seperti ini. LKS yang kau amati, ibu ambil dari topik objek IPA dan pengamatannya. Lalu subtopiknya, kamu melakukan pengamatan langsung. Lalu di sini ada saya buat tujuan. Apa tujuanmu melakukan pengamatan tersebut? Pertama, kamu dapat mengagumi ciri-ciri temanmu sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Lalu di situ saya buat alat dan bahan. Alat dan bahan ini di sini saya buat lingkungan kelasmu. Lalu kertas double folio. Tapi tidak mesti temanmu. Boleh kamu mengamati lingkungan keluarga. Tapi di double folio nanti tetap ditulis lingkungan kelas. Dalam pelaksanaannya nanti kamu boleh mengamati lingkungan keluarga, anggota keluargamu. Itu yang kamu amati. Lalu di sini ada saya buat cara kerja. Bagaimana caramu mengamati anggota keluargamu? Di sini ada saya buat cara kerja. Yang pertama, buat kesepakatan dengan temanmu sesama jenis. Siapa yang diamati terlebih dahulu? Artinya, ini bukan temanmu. Buat kesepakatan dengan anggota keluargamu. Siapa duluan yang kau amati? Nah, itu seperti itu. Yang kedua, lakukan pengamatan terhadap anggota keluargamu dengan menggunakan alat indera. Lalu, kamu mengamati tinggi badannya, warna kulitnya, bentuk rambutnya, berat tubuhnya. Inilah nanti yang kamu tulis sebagai datamu. Maka di sini saya kasih ada tabel data. Di tabel data ini nanti kamu tulis hasil pengamatanmu. Tapi ingat ya, hasil pengamatanmu secara langsung, bukan hasil tafsiran terhadap pengamatanmu. Artinya tidak boleh mereka-reka. Contoh, kau amati adikmu, kau lihat tingginya. Loh, nama adikmu misalnya si Rani.
adik saya ini tingginya kira-kira berapa ya? Kira-kira 30 cm atau kira-kira 100 cm. Tidak boleh seperti itu. Lalu apa yang boleh? Langsung kamu amati, kamu ukur dia nak. Apa alat mengukur? Ambil meteran. Lalu kamu ukur adikmu, kira-kira berapa sentimeter dia. Misalnya adikmu segera kau ukur dengan meteran, ukurannya 120 cm. Itulah data yang akurat lewat hasil pengamatanmu, hasil pengukuranmu, bukan hasil tafsiran. Itulah nanti kau tulis di dalam tabel ya. Ini ada tabel saya buat. Nah, di dalam tabel ini, di sini saya tulis nama siswa. Tidak usah diganti nak ya. Buat aja nanti di bawahnya. Tetap nama anggota keluargamu kau tulis namanya. Tidak usah dirubah nama siswa. Contoh tadi, nama anggota keluargamu si Rani. Tinggi badannya 120 cm. Tulis di sini langsung. Tapi harus melakukan pengamatan langsung ya. Tidak boleh tafsiran. Ingat ya. Lalu tabel ini di sini ada saya buat sampai 8 anggota keluarga. Boleh teman sekitar lingkungan rumahmu, boleh kakakmu, boleh abangmu. Yang jelas kamu amati, kamu ukur sesuai dengan data yang ada di tabel ya. Itu yang harus kamu lakukan. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya ada di situ nomor 4, 5 dan 6. Itu harus kau jawab ya. LKS ini kamu tulis di double column. Nah, double column ya. Baru nanti kamu bekerja, ini kamu kirim fotonya 2. Satu pada saat kamu proses pengamatan. Itu satu foto. Yang kedua, satu foto di double folio yang hasil yang sudah selesai. Nah, itulah yang dikirim sama ibu. Ibu dijapri nak ya. Biar lebih mudah, lebih gampang ibu nanti menilainya. Nah, nanti kalau ada yang kurang mengerti, boleh dibuat nanti di grup ya. Boleh dibuat. Yang jelas, kamu bekerja dulu. Jangan takut. Pokoknya, kalau kamu salah, tidak apa-apa. Tanyakan sama ibu. Boleh melalui grup. Nah, untuk hari ini, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak saya, selamat bekerja, salam sehat, dan terus semangat.